Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Akan Mari bacakan suasana asmara berpasangan Sun Moon Rising Venus yang berada di Taurus. Ini tarikan energi tertanggal 14 hingga 21 bulan Maret 2024 ya. Seperti biasa, sebelum memulai, Mari akan selalu ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Taurus saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik. Langsung aja kita mulai ya. Situasi Taurus dengan pasangan asmaranya adalah di situ, kemudian di situ, hadir di situ. Iya. Ya. Kemudian ada di sana. Kemudian di situ, kemudian ada di situ, kemudian ada di situ, kemudian ada di situ ya. Oke. Jadi kalau Mari tangkep ya, relationship ini dari kemarin-kemarin hari sebenarnya kayak kestabilannya itu tuh agak sulit ini untuk bisa dirasakan gitu. Mungkin hubungan ini tuh lagi masuk di fase seperti sedang tidak berhubungan. Di sana ya. Seperti sedang tidak berhubungan tapi masih tetap ada terkoneksian. Setidaknya koneksinya ini tuh berada di ranah pikiran atau hanya di ranah batin saja gitu ya. Nah, walaupun mungkin dalam upaya sehari-hari tindakan nyata bisa aja di situ tuh nihil, namun masih tetap terfikir, masih tetap kayak perasaan-perasaan tentang pengalaman-pengalaman bersama itu tuh datang di dunia batin gitu ya. Di sana ya. Nah, kalau di sini ada interaksinya, Mari tangkap interaksi ini tuh lebih banyak kayak sebatas pantes-pantesannya aja gitu ya. Bukan kayak ini adalah sikap yang paling terbaik, ini adalah upaya yang paling maksimal, ini adalah persembahan terbaik gitu ya. Nampaknya tidak di situ. Hanya ya mungkin formalitas sajalah gitu ya. Hanya kayak menunjukkan kesantunan sajalah. Begitu. Di situ ya. Jadi itu tuh bukan karena kayak gerakan hati di situ. Nah, Taurus ini kalau Mari tangkep, ini tuh nampaknya seperti banyak ngerasa jengkel sama si pasangan ini. Gitu ya. Ada jengkelnya. Kayak seseorang ini tuh yang jadi pasangannya ini tuh gampang banget dia bikin Taurus ini tuh kesel. Gitu ya, bahkan jatuh ke marah. Itu sikapnya itu tuh kayak sikap yang mungkin menurut Taurus, nggak suka aku sama sikapmu itu. Apa itu? Sikap bagaimana itu? Nah, itu ya, sikap yang tidak baik, sikap yang tidak benar gitu menurut Taurus. Itu ya. Kadang-kadang mungkin Taurus kayak ngerasa bahwa dia terintimidasi, dia diintimidasi sama si pasangannya ini. Ya, penilaian mentalnya dia gitu ya. Wah, ini orang kayak mau nekan aku nih. Wah, ini orang kayak mau bikin aku nih menderita nih. Wah, dia mau bikin aku minimal ya, bukan menderita tapi dia mau bikin aku sedih nih. Gitu ya. Jadi kayak Taurus punya pikiran yang lumayan agak negatif ya tentang si seseorang ini gitu loh ya. Ada penilaian negatifnya dia itu ya. Dan
Taurus kayaknya sedang berusaha 14 hingga 21 biar yang tadinya apa-apa yang dia anggap negatif dari si pasangannya ini tuh tidak mencederai dirinya. Gitu ya. Jadi kayak bisa Taurus ini tuh dia agak menghindari si pasangannya ini. Untuk apa? Biar dia nggak banyak ngelihat pola laku si pasangan ini tuh yang pada akhirnya bikin dia berantakan. Gitu ya. Bikin dia kayak merasa nggak enak gitu loh. Ya. Nggak usah dulu dekat-dekat aku sama dia. Nggak usah dulu aku menghubungi dia. Nggak usah dulu aku tuh ngobrol sama dia, nggak usah dulu aku tuh ketemu sama dia, nggak usah dulu aku lihat-lihat dia ini tuh kayak gimana, soalnya nggak enak, aku nggak suka gitu ya, aku kesel nih, gitu, aku kesel nih. Dan Taurus juga mungkin mau kayak ngebuktiin dirinya dia ya, bahwa dia adalah orang yang kuat, bahwa dia adalah orang yang tough, bahwa dia adalah orang yang berprinsip, gitu ya, bahwa dia adalah orang yang kayak punya harga diri gitu loh. Ya, karena tadi kan merasa diintimidasi, merasa ditekan gitu ya. Nah, dia mungkin di situ tuh mau membuktikan dirinya, oh aku nggak bisa kamu tekan loh. Aku nggak bisa kamu bikin perantakan. Aku nggak bisa porak-poranda kamu bikin. Gitu ya. Nah, gitu. Jadi kayak aku nih nggak bisa kamu kondisikan. Nah, ada kayak Taurus ini tuh mau membuktikan diri ke si pasangannya. Nah begitu. Oh kamu mau bikin aku sedih ya? Aku tunjukin ke kamu kalau kamu itu nggak akan bisa bikin aku sedih. Gitu. Oh kamu mau bikin aku gelisah, resah, cemas. Sorry. Aku mau tunjukkan sama kamu kalau aku tuh nggak bisa kamu bikin resah dan cemas. Aku yang bisa bikin kamu resah, gelisah, cemas, sedih, bahkan jatuh pada penderitaan. Ada kayak gitu tuh bunyinya dari Taurus di sini. Gitu ya. Jadi kayak bisa Taurus nganggep bahwa si pasangannya ini tuh rival tandingnya dia untuk baku hantam cakar berdarah. Tanda kutip ya, bukan dalam artian senyata-nyatanya adu fisik di situ ya, enggak ya. Itu hanya metafor kah namanya, analogi kah namanya, gitu ya. Hanya gaya bahasa aja ya, gaya bahasa aja. Nah begitu ya. Jadi kayak Taurus bukan menganggap seseorang ini adalah partner bahagia, tapi ini adalah partner sparring gitu ya. Adu kuat-kuatan gitulah. Nah, di situ ya. Jadi kayak hubungan ini tuh tidak terlihat lembut di mata Taurus. Gitu. Ya, di sana. Tidak lembut di matanya Taurus, jadi sehingga ya secara otomatis laku dan sikapnya Taurus ya kayak tidak menunjukkan, ya akhirnya kayak menunjukkan perlawanan kepada si seseorang ini. Nah begitu ya, tunjukin perlawanan. Nah tetapi ini bisa bacaannya vice versa. Vice versanya gimana Cici Mari? Vice versanya bisa begini. Aku tuh nggak senang kamu buat belakangan kamu tuh sikapnya itu tuh bikin aku nggak senang. Nah sekarang aku tuh mau nuntut kamu untuk bikin aku tuh senang. Kamu punya hutang nih, kamu punya hutang sama aku, kamu kemarin bikin aku sedih. Gitu ya. Nah saat ini aku mau tuntut kamu biar kamu menyembuhkan kesedihanku. Kamu bikin aku terluka nih. Oh kamu bikin aku gak nyenyak tidur. Oh kamu bikin aku gak enak makan. Kamu bikin aku sakit perut. Dadaku berdegup-degup gitu ya. Kamu bikin aku keliengan, pusing 7 keliling gitu ya. Kamu 14/21 kamu harus ya. Kamu harus mengganti sikapnya kamu. Kamu harus mengganti lakunya kamu sama aku. Nah kayak gitu ya. Jadi ini bisa kayak Taurus itu tuh agak ngejar-ngejar si pasangan ini.
dengan harapan bahwa dia bisa menjadi nyaman, menjadi lembut gitu. Akhirnya melihat si pasangan gitu ya. Nah, di sana. Jadi kayak bisa ada tindakan-tindakan proaktifnya Taurus di sini untuk menarik perhatian dari si pasangannya gitu ya. Nah, untuk bikin si pasangan ini tuh mendekat ke dia ya, memberikan yang baik-baik dari si pasangan ini tuh untuk dirinya. Nanti begitu bisa sikapnya Taurus. Jadi antara dua akan terang-terangan menunjukkan permusuhan, atau ya tadi ngejar-ngejar si pasangan agaknya jadi manja, agaknya lebih kayak meye-meye gitu-gitulah ya, agak-agak nunjukin kemelekatannya dia kepada si pasangan. Soalnya Taurus kan punya target ya, bahwa si pasangan ini tuh datang untuk memberikan kebahagiaan pada dirinya gitu. Nah, kalau si pasangan ini sendiri, mari lihat ini dia bisa kayak orang yang dia bukannya tidak mau berinteraksi sama Taurus, mau gitu ya, tetap mau berinteraksi. Hanya saja mungkin ya memang dia pun kayak sedang bertanya juga ke dirinya, dia ini tuh ngapain sih sesungguhnya dengan Taurus ini, mau apa dia ini tuh membangun relationship dengan Taurus gitu ya. Dia bisa agak-agaknya dia agaknya kayak kurang yakin ini ya, kalau untuk membangun relationship yang jelas dengan Taurus ini. Mungkin seseorang ini tuh pun bisa kayak saat sekarang itu tuh lagi kayak lebih nyaman ya dengan kesendiriannya dia gitu ya. Atau dia tuh kayak lagi punya kebutuhan untuk mencintai diri dia sendiri, menyayangi diri dia sendiri gitu ya. Bisa jadi begitu, kayak ada kebutuhan lebih fokus kepada situasi batin diri sendiri gitu. Dan kalau mari lihat, ini tuh bisa sesungguhnya dia sudah punya ya orang yang dia sayangi, sudah punya orang yang dia cintai. Jadi sehingga dirinya dia itu tuh fokus pada hal yang dia cintai itu, pada hal yang dia sayangi itu. Nah, itu bisa ya. Dia sedang berada di zona yang itu tuh bikin dia nyaman gitu. Ya. Kayak namanya dia udah cinta sama seseorang. Ya tentu dicurahkannya lah seluruh energinya dia, atensinya dia untuk orang yang dia cintai itu, untuk orang yang dia sayangi itu. Sehingga Taurus ini tuh bisa tahu gitu loh. Sehingga dia akhirnya ya menarik diri dari Taurus ini. Gitu ya. Tetapi lagi-lagi kalau untuk berinteraksi dengan Taurus memang dia tidak membatasi dirinya ya. Maksudnya gini, kalau Taurus itu tuh berusaha untuk menjangkau dia tersedia gitu loh. Dia nggak menutup diri, dia nggak yang kayak menjauhkan diri, hanya saja dia tidak bisa memberikan atensi, terutama atensi sebagai kekasih untuk Taurus. Nah, kayak gimana tah? Ya. Nah, kalau Taurus menganggap dia bikin masalah, tapi kalau terlihat di sini, kayaknya dia lagi nggak bikin masalah ini. Gitu ya. Dia hanya kayak sedang jujur sama Taurus bahwa dia lagi tidak bisa tersedia untuk Taurus ini, dalam artian sesuai seperti apa yang Taurus mau. Gitu ya. Contoh aja lah begini. Jika Taurus sedang PDKT sama dia
dia tidak lantas mematahkan upayanya Taurus untuk PDKT-in dia. Hanya saja segera ujuk-ujuk bersikap sebagaimana Taurus inginkan. Nah, dia itu tuh lagi nunjukin aku nggak bisa nih. Gitu ya. Dia nggak kasar sama Taurus. Dia nggak menghina, dia nggak melecehkan. Gitu ya. Dia tidak merendahkan Taurus di sini. Hanya saja untuk mengangkat Taurus pun dia kayak lagi nggak mau. Gitu loh. Menspesialkan Taurus dia tuh lagi nggak mau gitu ya, mengikatkan dirinya untuk Taurus dia tuh lagi nggak mau gitu, dia nggak bisa bohong gitu ya. Taurus ini tuh bisa kayak orang yang bukan sebegitu spesialnya untuk dia gitu, yang spesial itu adalah dirinya atau seseorang yang lain gitu ya, bukan Taurus. Nah begitu ya kalau ini hubungannya PDKT, atau misalnya ini hubungannya pacaran. Taurus mungkin beberapa ya, ini contoh aja ya, kebelet pengen nikah sama seseorang ini. Tapi seseorang ini tuh dia tahu bahwa pernikahan bukanlah satu hal yang urgent bagi dia. Bukan hal yang prioritas bagi dia. Dia bisa ya sayang sama Taurus, hanya saja untuk kayak mengikatkan diri dia dalam kesakralan pernikahan, dia belum mau gitu loh. Ayo kita jalin hubungan dulu. Mungkin menurut dia, wah ini terlalu cepat, wah ini nekat. Nah bisa gitu, ini terlalu cepat, ini hanyalah kenekatan gitu ya. Dia nampaknya beberapa ini, mari lihat, melihat hidup itu tuh sudah dengan kacamata yang serius. Gitu ya, bukan sebuah permainan coba-coba saja gitu ya. Harus ada kepastian, kemantapan, willingness, keberanian gitu ya, kesungguhan, kekuatan. Nah baru dia mau masuk dalam hubungan pernikahan. Nah kayak gitu ya, pernikahan itu tuh bukan sebuah candaan di matanya dia gitu ya. Dia kayak mengobservasi dirinya, apakah aku udah sanggup, apakah memang pernikahan ini adalah sebuah kebutuhanku, target utamaku. Enggak. Dia hanya jujur saja di situ gitu ya. Nah atau dia bisa kayak gini, misalnya ini dalam cerita rumah tangga, dia nggak nyaman. Ada beberapa hal itu tuh yang bikin dia tuh kayak nggak nyaman dari sikap perlakuannya Taurus ke dia, gitu ya, dalam rumah tangga ini. Nah, di sini tuh dia bisa kayak dia tidak merombak situasi yang tidak nyaman ini. Nah, kemudian dia hanya akan beradaptasi saja pada situasi itu, ya, dengan cara yaitu kayak ya udah, kamu nggak bisa ngasih kenyamanan batin bagi aku, kepuasan batin bagi aku, ya aku yang memberikan itu semua kepada diriku sendiri gitu ya. Jadi sehingga pekerjaannya, bagiannya Taurus dalam berrelationship rumah tangga sama dia kerjakan sendiri. Nah gitu ya, jadi energi yang tadinya bisa dia berikan kepada Taurus, akhirnya ya dia berikan untuk diri dia sendiri. Dan di situ bikin Taurus itu tuh komplain gitu ya. Jadi misalnya dia akhirnya nggak bisa bikin kopi lagi untuk Taurus. Karena apa? Karena dia sudah capek, dia sudah lelah ya, dia sudah capek dan lelah merawat diri dia sendiri misalnya begitu. Nah ketika tidak disuguhi kopi oleh si pasangan, Taurusnya bisa agak berang, bisa agak kamu ini ya gitu ya. Ketika Taurus kayak tidak bisa memberikan dia kenyamanan secara finansial, akhirnya dia bekerja sendiri biar bisa beli skincare-nya dia sendiri ya, kayak gimana biar dapur mengebul misalnya kayak gitu. Jadi sehingga kayak beramah tamah, bermanja mesra, keskip jadinya tindakan aktivitas romantisme.
akhirnya dia nggak kasih sama Taurus. Nah itu bisa kayak bikin Taurus agaknya berang, agaknya marah gitu ya. Tetapi di sini lagi-lagi sebenarnya dia kayak, aku nggak cari perkara gitu. Aku nggak membebani kamu, aku nggak mau ngebebanin kamu, aku nggak mau bikin kamu marah, aku nggak ada niatan-niatan jelek ya dari si pasangannya Taurus ini tuh untuk Taurus, nggak ada. Walaupun Taurus di sini melalui kartu mari tangkep ya kayak tadi ya, oh ini kamu mau main-main ini sama aku, wah kamu ini gitu-gitu ya Sita. Atau ya tadi dia sudah cinta pada orang lain, bukannya dia merasa dia PHP-in Taurus, enggak ya, dia hanya tunjukin aku nggak bisa membalas cintamu gitu, soalnya cintaku ini tuh sudah kupersembahkan pada dia yang lain. Nah mengalami penolakan seperti itu, ini kayak bikin Taurus tersinggung gitu ya, bikin Taurus kayak wah gimana gitu ya. Nah, namanya orang yang tertolak ya. Nah, tetapi tadi, kalaupun Taurus ini tidak menjadi bagian dari hidupnya, tidak menjadi bagian dari dirinya, akan ada upaya dari pasangannya Taurus ini tuh untuk tetap bersikap baik, bersikap pantas, ya pantas sesuai dengan dia lah. Maksudnya setidaknya di situ tidak ada pelecehan, penghinaan, peremehan, nggak ada, gitu. Ya, pantasnya Taurus terima seperti apa itu yang akan dia lakukan. Gitu ya. Ingat kalau untuk maki-maki, ngeburuk-burukin atau apa gitu ya, nggak ada. Melecehkan dan menghina itu tuh nggak ada. Nah kayak gitu ya. Oke baik, dalam pembacaan ini hadir energi dari Taurus sendiri, Capricorn, kemudian Virgo, ada energi dari Pisces di sana, Aquarius masuk, ada Scorpio, ada Cancer di situ. Itu aja ya. Oke, semoga yang Mari sampaikan mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.